Namaku Rehan. Usia 30 tahun, pekerjaan pas-pasan, dan hidup sederhana di sebuah kota kecil yang tidak pernah tidur dari hiruk-pikuk gosip tetangga. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi selama ini aku merasa cukup. Ada satu alasan yang membuatku bertahan menghadapi kerasnya hidup. Nadia. Dia adalah cahaya dalam gelapku. Perempuan yang kutemui sejak duduk di bangku SMA. Dari pertama kali melihat senyumnya di balik kaca jendela kelas, aku tahu hatiku tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Kami tumbuh bersama, saling mendukung ketika dunia terasa menyesakan. Aku masih ingat bagaimana tangannya yang lembut menggenggam tanganku ketika aku gagal mendapatkan pekerjaan pertama. Nadia selalu bilang, "Jangan menyerah, Yan. Aku akan selalu di sampingmu." Kalimat itu menjadi pondasi setiap langkahku. Dan ketika aku memberanikan diri melamarnya, hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Nadia mengangguk sambil menitikkan air mata bahagia. Keluargaku pun menyambutnya dengan penuh hangat. Seolah-olah dia memang sudah ditakdirkan menjadi bagian dari kami. Kami mulai menyiapkan segala sesuatu untuk pernikahan. Bukan pesta besar, hanya acara sederhana di halaman rumahku. Aku menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan impian itu. Aku bahkan sudah menyewa fotografer kecil-kecilan, memesan kebaya putih untuk Nadia, serta memilihkan cincin emas sederhana yang kubeli dari hasil kerja lembur. Semua terasa nyata, begitu dekat. Namun, kenyataan bisa sekejam mimpi buruk. Suatu sore, tepat sebulan sebelum hari pernikahan, Nadia datang ke rumah dengan wajah pucat. Matanya sembab, suaranya bergetar ketika ia menyebut namaku. "Rehan, maafkan aku." Aku menatapnya penuh tanda tanya. Tubuhku kaku, jantungku berdetak begitu kencang, seperti hendak meloncat keluar dari dada. "Ada apa, Nat? Kenapa wajahmu begitu pucat?" tanyaku. Nadia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri yang gemetar. "Ayah dan ibu tidak merestui pernikahan kita. Mereka sudah menjodohkan aku dengan lelaki lain. Namanya Arman. Keluarganya terpandang, kaya raya, dan aku tidak bisa menolak." Suasana tiba-tiba hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar memekakan telinga. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada badai. Aku terpaku, seolah dunia seketika runtuh di hadapanku. Jadi, semua persiapan yang kita buat, semua janji yang pernah kau ucapkan, suaraku pecah, namun mataku tetap menatapnya, berharap ada sedikit kebohongan dalam ucapannya. Nadia menangis, air matanya jatuh, menodai kain putih yang ia kenakan. "Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Yan, kau tahu betapa aku mencintaimu. Tapi aku anak perempuan. Aku tidak punya kuasa menentang keputusan mereka. Jika aku menolak, keluargaku akan hancur. Mereka menggantungkan harapan pada pernikahan ini." Aku ingin berteriak, ingin menjeritkan semua rasa sakit yang menghantam dadaku. Namun suaraku terkunci. Hanya napas berat yang keluar, diiringi rasa sesak yang tak terbendung. Dunia terasa gelap. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk tanpa akhir. Aku melihat undangan pernikahan Nadia tersebar di mana-mana. Foto Nadia dan Arman berjejer di baliho, terpampang dengan senyum bahagia yang terasa menusuk mataku. Orang-orang bergosip, membandingkan kehidupanku dengan Arman. Katanya aku hanyalah lelaki kecil yang tidak pantas mendampingi putri keluarga terpandang. Aku mencoba menguatkan diri. Aku mencoba meyakinkan hatiku bahwa cinta sejati tidak akan goyah hanya karena restu orang tua. Namun semakin dekat hari pernikahan itu, semakin aku merasa tak berdaya. Ketika malam menjelang hari akad, aku duduk sendirian di kamarku. Foto pertunangan kami masih terpajang di meja. Senyum Nadia menatapku seolah menyiksa. Aku menyalakan lampu redup, lalu menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. "Kenapa harus begini, Tuhan?" bisikku. "Aku sudah berjuang, aku sudah menjaga dia. Tapi kenapa akhirnya aku harus kehilangannya?" Air mataku menetes, menodai kertas undangan yang tanpa sengaja ku pegang. Di undangan itu, nama Nadia tertulis indah, berdampingan dengan nama lelaki lain.
Rasanya seperti belati yang menusuk jantungku berulang-ulang. Namun aku tahu, esok hari aku harus datang. Bukan untuk merestui, bukan pula untuk merayakan, tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak kalah. Aku akan berdiri di antara tamu undangan, walau hatiku terkoyak, walau tubuhku hampir roboh. Aku ingin Nadia tahu bahwa aku ada di sana, menyaksikan semuanya. Dan dengan tekad itu, aku bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi besok, aku akan menatap matanya untuk terakhir kali. Aku ingin dia tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintainya, meski dunia memisahkan kami. Aku tidak tahu bahwa keputusanku menghadiri pernikahan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidup. Pagi itu udara terasa berat. Langit berawan, seolah ikut merasakan kegelisahan di dadaku. Aku mengenakan kemeja putih kusam yang sudah kusetrika berulang kali semalam. Kaki ini terasa begitu berat melangkah menuju gedung pernikahan yang berdiri megah di pusat kota. Setiap langkah bagai menyeret luka yang belum kering. Gedung itu ramai, dipenuhi tamu undangan dengan pakaian indah. Tawa mereka terdengar seperti ejekan di telingaku. Tanganku bergetar ketika menerima kotak souvenir dari panitia. Aku mencoba tersenyum, meski di dalam hati aku berantakan. Lalu aku melihatnya. Nadia berjalan dengan gaun putih panjang. Wajahnya tersapu make up sempurna, namun matanya kosong. Tidak ada cahaya seperti dulu. Tidak ada senyum yang tulus. Hanya sebuah garis tipis di bibirnya, dipaksa untuk menampilkan kebahagiaan. Ia berjalan di samping Arman, lelaki dengan jas hitam elegan, penuh percaya diri. Semua mata memandang mereka dengan kagum, memuji betapa serasi pasangan itu. Tapi bagiku, pemandangan itu terasa seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Ketika prosesi akad berlangsung, aku duduk paling belakang, berusaha menahan air mata. Suara penghulu terdengar lantang, saksi-saksi mengucap sah. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Semua orang bersorak gembira. Namun di balik kebisingan itu, aku menangkap sesuatu yang berbeda. Tatapan Nadia melayang jauh, tidak pernah tertuju pada Arman. Beberapa kali, matanya justru mencari-cari ke arah belakang, ke tempat aku duduk. Jantungku berdegup kencang. Tatapan itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi lidahnya terkunci. Aku membalas tatapannya dengan getir, berharap ia membaca pesan hatiku. Aku masih di sini, Nat. Aku tidak pernah pergi. Acara berlanjut dengan pesta meriah. Musik mengalun, tamu-tamu tertawa, makanan tersaji mewah di meja panjang. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Ketika Nadia dan Arman melangkah ke pelaminan, tiba-tiba lampu gantung berkilat, redup, lalu padam sesaat. Suara musik mendadak terhenti. Semua tamu terdiam, menoleh ke arah atas. Sesaat kemudian lampu menyala kembali, namun suasana berubah aneh. Nadia berdiri kaku, wajahnya semakin pucat, bibirnya bergerak, seolah ingin berbicara, tapi yang keluar hanyalah bisikan nyaris tak terdengar. Aku menajamkan telinga. Di tengah keramaian itu, aku jelas mendengar suaranya memanggil, "Namaku, Raihan." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menoleh ke sekeliling, berharap hanya aku yang berhalusinasi. Tapi seorang ibu yang duduk di dekatku berbisik panik kepada suaminya. "Tadi pengantin perempuan menyebut nama siapa?" Belum sempat aku mencerna, tubuh Nadia goyah. Gaun putihnya berkibar ketika ia ambruk di pelukan Arman. Teriakan tamu undangan pecah. Beberapa orang berlari panik, sebagian lainnya mencoba menolong. Aku berdiri, ingin mendekat. Namun langkahku terhenti ketika seseorang memegang lenganku erat. Seorang pria berjas, anggota keluarga Arman, menatapku tajam. "Kau jangan ikut campur," katanya dengan nada penuh curiga. Aku hanya bisa memandang dari jauh ketika tubuh Nadia digotong ke dalam kamar pengantin. Suasana pesta berubah mencekam. Musik dimatikan, tamu-tamu berbisik resah, sebagian mulai meninggalkan gedung. Namun yang paling membekas di telingaku adalah bisikan terakhir sebelum ia pingsan. Bisikan yang hanya aku yang paham artinya. "Raihan,
Jangan tinggalkan aku. Aku berdiri terpaku di tengah keramaian, sementara tubuhku bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah itu tanda cinta yang belum padam, atau sebuah permintaan tolong dari dunia lain. Malam itu, setelah semua tamu bubar dan gedung kembali sepi, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Nadia terus menghantui. Kata-katanya menggema di kepalaku, membuat dadaku sesak. Dan di saat itulah sebuah keputusan gila muncul di benakku. Aku akan kembali ke gedung itu malam ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia. Aku tidak peduli dengan ejekan orang. Tidak peduli jika keluarganya mengusirku. Ada sesuatu yang salah. Aku bisa merasakannya. Aku tidak tahu. Keputusan nekat itu akan menyeretku lebih dalam ke jurang yang tak bisa ku sesali. Sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik pesta mewah itu sedang menungguku, siap menghancurkan hidupku sekali lagi. Malam semakin larut. Jalanan menuju gedung pernikahan nyaris sepi. Lampu-lampu jalan berkelip, sebagian mati, meninggalkan bayangan panjang yang membuat langkahku terasa berat. Aku mengenakan jaket hitam untuk menutupi wajah. Sejak tadi dadaku berdegup tak karuan, namun tekadku sudah bulat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia. Gedung itu kini gelap gulita. Hanya beberapa lampu kecil di halaman yang masih menyala. Papan besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Armanu Nadia," masih terpasang di gerbang. Tapi kini terlihat seperti ejekan kejam yang menertawakan penderitaanku. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Bau bunga hiasan yang mulai layu menusuk hidung, bercampur dengan aroma dupa sisa upacara. Lantai penuh serpihan tisu dan plastik. Tanda pesta megah tadi siang sudah usai. Tapi suasananya terlalu sunyi, seolah gedung ini menelan seluruh suara yang ada. Aku menahan napas ketika tiba di depan pintu kamar pengantin. Pintu itu tertutup rapat. Lampunya redup. Dari dalam samar-samar terdengar suara orang bicara, mungkin keluarga Arman. Aku menempelkan telinga ke pintu. Jangan biarkan dia keluar. Jika ada tamu yang bertanya, bilang saja Nadia kelelahan. Suara seorang pria parau terdengar jelas. Lalu suara wanita menyusul, lirih namun tegas. Tapi matanya menatap ke arah lelaki itu. "Kau lihat kan? Dia menyebut nama Rehan." Tubuhku menegang. Jadi benar, bukan hanya aku yang mendengar namaku disebut. Aku mundur perlahan, bersembunyi di balik tiang marmer ketika dua orang keluar dari kamar. Mereka berjalan cepat, wajah tegang, seolah sedang menutupi sesuatu yang besar. Begitu langkah mereka menjauh, aku menarik napas panjang lalu mendekati pintu itu kembali. Tanganku gemetar saat memutar gagang. Pintu itu tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan. Ruangan remang, hanya diterangi lampu meja kecil. Di ranjang, aku melihat sosok Nadia terbaring dengan gaun pengantin masih melekat di tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering. "Nat," bisikku. Suaraku nyaris hilang. Aku mendekat, duduk di sisi ranjang. Tangannya dingin ketika ku genggam, seolah tak lagi memiliki kehidupan. Namun tiba-tiba matanya terbuka. Pandangannya kabur, tapi begitu melihatku, bibirnya bergetar. "Rehan," suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Air mata langsung membasahi pipiku. "Aku di sini, Nat. Aku tidak pergi." Jawabku tergesa. Tapi sebelum aku sempat mengatakan lebih banyak, pintu kamar terbuka keras. Dua pria bertubuh besar masuk. Wajah mereka marah melihatku di sana. "Hei, siapa yang menyuruhmu masuk?" Salah satunya berteriak. Aku berdiri kaku. "Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja," kataku terbata. "Keluar sekarang juga." Salah satu mendorongku kasar. Aku hampir terjatuh, tapi sebelum pintu benar-benar tertutup, aku mendengar bisikan terakhir Nadia, pelan, namun penuh makna. "Selamatkan aku, Yan." Kata-kata itu menancap di kepalaku, lebih tajam dari belati. Aku berjalan tergesa meninggalkan gedung. Dadaku bergemuruh hebat. Rasa takut, sedih, sekaligus marah bercampur menjadi satu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Nadia terus menggema di kepalaku.
Selamatkan aku. Tapi bagaimana? Aku bahkan tidak bisa mendekatinya tanpa diusir. Pagi berikutnya, aku mencoba mencari informasi. Aku bertanya pada seorang pelayan gedung yang kukenal. Dengan wajah ketakutan, ia akhirnya berbisik, "Mas Rehan, waktu Mbak Nadia pingsan kemarin, dia bukannya seperti orang sakit. Dia, matanya kosong, bibirnya gemetar, seperti melawan sesuatu yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba, dia menyebut nama Mas berkali-kali." Darahku berdesir dingin. Jadi benar, Nadia bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menjeratnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sejak saat itu, aku menetapkan satu tujuan, menyelamatkan Nadia, apapun risikonya. Aku tahu, jalan yang harus kulalui tidak akan mudah. Keluarga Arman jelas tidak akan membiarkanku mendekat. Reputasi mereka terlalu penting untuk dicoreng oleh gosip seorang lelaki gagal seperti aku. Namun tekad ini sudah terlanjur menyala. Malam kedua, aku kembali ke gedung itu. Kali ini suasana lebih mencekam. Angin berdesir membawa aroma anyir yang aneh. Aku berjalan di lorong gelap. Suara langkah kakiku bergema panjang. Sesekali aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Namun setiap menoleh, lorong tetap kosong. Aku berhenti di depan pintu kamar pengantin lagi. Kali ini terkunci. Aku menempelkan telinga, berharap mendengar sesuatu. Dan disitulah bulu kuduku berdiri. Dari dalam terdengar suara lirih, bukan tangisan, melainkan semacam bisikan panjang yang berulang-ulang. Nadanya rendah, seperti doa, tapi bukan ayat yang kukenal. Aku menelan ludah, merasakan tubuhku dingin. Ada sesuatu yang aneh di balik pintu ini. Sesuatu yang membuat Nadia memanggil namaku di depan semua orang. Aku sadar, perjuangan ini bukan sekadar melawan keluarga kaya yang egois. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan, yang menjerat jiwa Nadia. Dan aku tahu, mulai saat itu, aku tidak hanya berhadapan dengan manusia. Namun semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin jelas bayangan itu justru tampak nyata. Dan aku bisa melihat wajahnya. Wajah perempuan yang dulu hampir menjadi istriku. Sorot matanya tidak lagi lembut seperti dulu, melainkan penuh kebencian, dingin, seakan menembus hatiku. Tubuhku kaku, seolah darah berhenti mengalir. Aku mencoba menutup mata, berharap semua itu hilang, tapi suara bisikan terus mengiringi telingaku. Suara lirih, seperti doa yang diputar terbalik, menusuk sanubari. Dari balik dinding, terdengar ketukan pelan. Tok-tok-tok semakin lama semakin keras, hingga akhirnya pintu kamar seperti bergetar hebat. Aku tidak salah dengar, kan? Itu bukan imajinasiku. Aku membatin, menahan napas. Dengan tangan gemetar, aku mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Tidak ada siapa-siapa, hanya kesunyian mencekam. Tapi begitu aku menjauh, suara ketukan itu kembali, lebih keras, lebih mendesak, seakan ada sesuatu yang benar-benar ingin masuk. Ketakutanku mencapai puncak ketika jendela kamarku tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang terlalu menyengat, membuat kepalaku pening. Lalu, di sisi ranjangku, aku melihat bayangan itu berdiri tegak, bayangan lelaki asing dengan sorot mata merah menyala. Dia tidak bersuara, hanya menunjuk ke arahku dengan jemari panjang dan hitam. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat, punggung menempel ke dinding. "Apa yang kau mau dariku?" seruku dengan suara parau. Bayangan itu mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit nyaring. Ketika wajahnya semakin dekat, aku sadar, itu bukan lelaki asing, melainkan wajahku sendiri, namun dengan ekspresi penuh amarah, seperti diriku di masa lalu yang sudah mati. Tiba-tiba, seluruh lampu rumah padam. Gelap gulita menelan segalanya. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Kau tidak bisa lari, kau akan menebus janji yang kau ingkari." Aku meraba-raba mencari lilin atau korek api, tapi tanganku justru menyentuh sesuatu yang basah. Saat aku menyalakan korek, darah segar menempel di telapak tanganku.
menetes ke lantai. Aku terhuyung mundur, menjerit tanpa suara. Sejenak aku ingin berlari keluar rumah, namun kakiku terasa berat, seolah ada rantai yang mengikat pergelangan. Aku hanya bisa menatap ke arah pintu, dan di sana, samar-samar, tampak sosok perempuan berkebaya putih berdiri dengan kepala menunduk. Rambutnya panjang menutupi wajah, tapi aku tahu betul itu dirinya. Calon pengantin yang dulu gagal menikah denganku. Kenapa kau kembali padaku? Suaraku bergetar, hampir tidak terdengar. Dia perlahan mengangkat wajah. Senyum pucat terukir di bibirnya, namun matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Karena janji tidak boleh dikhianati, jawabnya lirih. Suasana kamar bergetar hebat, kaca jendela pecah satu persatu, dan hawa dingin menusuk tulang. Aku menjerit keras, memohon ampun, tapi suaraku terhenti karena tenggorokanku seakan dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekarat ketakutan itu, aku sadar, ini bukan sekadar gangguan roh biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan aku adalah pusat dari semuanya. Malam itu, bayangan sosok yang berdiri di ujung jalan benar-benar menusuk batin Tania. Meski samar, ia yakin siluet itu adalah Winda. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin semata, melainkan perasaan terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tania menunduk, mencoba mengatur napas. Namun semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin kuat perasaan bahwa sosok itu menatapnya dengan penuh kebencian. Sekilas, angin dingin menyapu, membawa bisikan lirih yang terdengar begitu dekat. Kau yang membuatku seperti ini. Langkah kakinya terasa berat ketika ia berlari masuk ke rumah. Pintu segera ia kunci rapat-rapat. Lalu punggungnya bersandar di daun pintu yang dingin. Keringat bercucuran di pelipis. Padahal cuaca malam itu menusuk tulang. Ia ingin percaya itu hanya halusinasi. Tapi bayangan yang begitu nyata tak mungkin lahir dari sekadar rasa takut. Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi padaku? Gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari dalam rumah, terdengar bunyi ketukan pelan di jendela belakang. 3 kali, ritmis, seakan ada seseorang yang sengaja ingin dipanggil. Tania menoleh, jantungnya berdebar tak karuan. Perlahan ia mendekat, dan di balik tirai tipis, samar terlihat bayangan tangan yang menempel di kaca. Jemarinya panjang, kurus, dengan kuku runcing yang berkilat terkena cahaya bulan. Tania mundur sambil menahan napas. Ia ingin berlari, tapi seluruh tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Ketukan itu semakin cepat, berubah menjadi gedoran yang membuat kaca bergetar. Ia tak tahan lagi. Dengan gemetar, ia berlari ke kamar dan meraih mushaf Al-Quran yang selalu ia letakkan di atas meja kecil. Ya Allah, lindungi aku dari segala kejahatan yang tampak maupun tak tampak, lirihnya. Ketika ia membuka mushaf, angin kencang berembus melalui celah jendela, membuat halaman kitab suci itu terbuka pada surat Al-Baqarah. Tanpa berpikir panjang, ia mulai melantunkan ayat-ayat yang dihafalnya sejak kecil. Suaranya lirih, terbata, namun semakin lama semakin mantap. Dan saat ayat itu menggema dalam ruangan, bunyi ketukan di jendela berhenti mendadak. Hening. Tania masih memegangi mushaf erat-erat, matanya terpejam. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa doa yang ia panjatkan telah melindunginya. Namun di balik rasa lega itu, muncul sebuah kesadaran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Semua teror ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu, atau seseorang, yang sengaja ingin menghancurkannya. Sosok Winda yang terus menampakkan diri, suara-suara aneh, dan bayangan yang mengikuti. Semua itu seolah menyimpan pesan tertentu. Tania yakin, jawaban ada di masa lalu, tepat pada peristiwa yang selama ini ia hindari untuk diingat. Perasaan bersalah terhadap Winda kembali menghantam, membuat matanya basah oleh air mata. Kalau semua ini benar-benar karena Winda, apa yang harus kulakukan? Bisiknya. Dalam tangisnya, Tania merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Setiap sudut seakan dipenuhi bayangan yang mengintai. Ia sadar, semakin ia berusaha menghindar,
Semakin besar kekuatan gelap itu menjeratnya. Maka malam itu juga ia membuat keputusan. Ia harus mencari bantuan. Namun bukan bantuan biasa. Tania tahu, hanya seseorang yang paham dunia tak kasat mata yang bisa menjawab teka-teki ini. Ia teringat pada seorang ustadz tua yang pernah menolong warga kampung saat mengalami gangguan gaib. Namanya Ustadz Hasan. Orang-orang bilang, doa dan ilmunya mampu menundukkan jin yang paling keras kepala sekalipun. Dengan hati berdebar, Tania menatap jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Ia sadar tak mungkin mendatangi Ustadz Hasan saat itu juga. Tapi keputusan sudah bulat. Besok pagi ia akan mencarinya. Malam itu, ia mencoba memejamkan mata dengan mushaf tetap dalam pelukan. Namun baru saja kelopak matanya terkatup, sebuah mimpi mengerikan datang menghampiri. Ia melihat Winda, wajahnya pucat, mata kosong, rambut kusut tergerai, berjalan mendekat sambil membawa sebuah boneka lusuh. Boneka itu berlumuran tanah, dan dari mulut Winda keluar suara lirih. Kalau kau ingin berhenti dihantui, kembalikan yang sudah kau ambil dariku. Tania terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seakan pesan yang harus ia pahami. Ia menatap jam sekali lagi. Jarum menunjuk pukul 3 dini hari. Di luar, suara ayam jantan mulai terdengar samar, tanda pagi sebentar lagi tiba. Namun bagi Tania, malam itu terasa tak berujung. Ia hanya bisa berdoa semoga besok, lewat pertolongan Ustadz Hasan, semua misteri ini mulai terkuak. Teriakan itu masih terngiang di telinga Ustadz Endang, seakan datang dari segala arah, padahal mulut Ai sama sekali tidak bergerak. Suasana kamar semakin mencekam. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis, sementara lampu di langit-langit terus berayun, membuat bayangan di dinding menari tak karuan. Ustadz Endang mencoba membaca doa lebih keras, namun suara itu ikut meninggi, menindih bacaan ayat-ayatnya. Aku tak akan membiarkanmu tenang. Kau sudah menolak jalan yang kubuka, dan kau akan menanggung akibatnya. Suara gaib itu menggema, tak jelas dari mana sumbernya. Tiba-tiba, tubuh Ustadz Endang terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menindih dadanya. Nafasnya terputus-putus, keringat dingin membasahi pelipis. Dalam keadaan setengah tercekik, ia berusaha memejamkan mata sambil mengulang ayat kursi dengan sekuat tenaga. Namun, setiap kata yang keluar, terasa seperti ditelan udara kosong, tanpa daya. Di tengah kepanikan itu, ia teringat wajah istrinya, Nisa, yang masih terlelap di kamar sebelah. Sebuah rasa takut yang lebih besar menyergap. Jangan-jangan semua teror ini bukan hanya untukku, tapi juga untuknya. Dengan sisa tenaga, Ustadz Endang berbisik lirih. Ya Allah, lindungilah keluargaku. Sekejap kemudian, lampu padam. Gelap total menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jantungnya yang berpacu cepat dan bisikan lirih yang mendekat ke telinganya. Begitu jelas, seakan seseorang berdiri tepat di sampingnya. Kalau kau berani menantangku lagi, istrimu akan jadi bayangan hidup yang tak dikenali. Ustadz Endang tersentak, segera membuka mata. Dalam kegelapan, samar-samar ia melihat siluet Ai berdiri di sudut kamar. Tubuhnya kaku, namun matanya memancarkan cahaya merah redup yang menusuk. Ai mengangkat tangannya perlahan, seperti hendak meraih sesuatu yang tak terlihat. Saat itu juga, dari arah kamar sebelah terdengar suara Nisa mengerang pelan, seperti orang dicekik dalam tidur. Panik menyambar hati Ustadz Endang. Ia berusaha bangkit, tetapi kakinya terasa terikat, tak bisa digerakkan. Apa yang kau lakukan pada istriku, Ai? Suaranya parau, bercampur marah dan cemas. Siluet itu hanya tersenyum miring. Aku sudah memberi pilihan. Kau menolak, maka aku mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Kalimat itu membuat Ustadz Endang nekat. Ia merapatkan mata, memusatkan seluruh sisa tenaga untuk membaca ayat dengan penuh penghayatan. Tak lagi memikirkan suaranya terdengar atau tidak. Yang penting hatinya mantap. Seketika ada percikan cahaya kecil yang muncul di tengah ruangan. Seakan lilin tak kasat mata menyala. Siluet Ai mundur setapak.
Matanya yang merah redup menyipit, wajahnya berubah bengis. Kau pikir cahaya kecil itu bisa mengusirku? Kau terlalu meremehkan. Tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah dari jendela. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma busuk seperti bangkai. Bayangan hitam yang menyerupai kabut tebal masuk bersama angin, lalu melayang mengitari Ustadz Endang. Tubuhnya kembali terasa berat, nyaris tak berdaya. Namun justru pada saat itu, doa yang ia ucapkan semakin kuat, keluar dari dasar hatinya yang penuh kepasrahan. Cahaya kecil yang tadi redup berubah semakin terang, menyebar ke seluruh sudut kamar. Bayangan hitam itu mendesis, seperti terbakar, lalu berusaha kabur lewat celah jendela yang pecah. Ai terpekik marah. Suaranya menggelegar. Kau belum menang. Ini baru permulaan. Endang, aku akan kembali. Dan kali ini bukan hanya kau yang jadi sasaran. Siluetnya mendadak lenyap, menyisakan keheningan yang begitu pekat. Dengan sisa tenaga, Ustadz Endang merangkak menuju kamar istrinya. Saat pintu didorong, ia mendapati Nisa masih tertidur, tapi wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Ia terisak sambil mengguncang bahu istrinya, memastikan Nisa masih bernafas. Syukurlah, meski lemah, nafas itu masih ada. Namun dalam hati Ustadz Endang sadar, ancaman Ai bukan sekadar kata-kata kosong. Malam ini hanyalah awal dari kegelapan yang lebih besar. Dan ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar teror di kamarnya. Kalau memang takdirku harus menghadapi ini sendirian, maka aku akan melawan dengan apapun yang tersisa padaku. Lirihku dalam hati. Melanjutkan langkahku setelah malam itu aku melihat sosok hitam pekat yang semakin berani menampakkan diri. Rasanya udara di sekitarku semakin berat. Setiap tarikan napas seperti ada duri menusuk paru-paru. Lantai rumah berderi tanpa angin. Sementara dari jendela aku mendengar bisikan panjang seperti doa terbalik yang berulang-ulang diperdengarkan untuk meruntuhkan keyakinanku. Aku tahu, inilah puncak serangan terakhir dari Ai, dukun yang haus akan pengaruh gelap. Namun, aku juga sadar bahwa hanya ada satu pilihan yang tersisa, mendekatkan diri sepenuhnya pada Allah. Semua ikhtiar duniawi sudah kulakukan, meminta doa keluarga, mencari nasihat ulama, hingga membaca ayat-ayat ruqyah siang dan malam. Tapi kekuatan kegelapan itu masih terus menghantamku, membuatku hampir kehilangan akal. Kini hanya satu yang bisa kulakukan, menyerahkan seluruh jiwa ragaku, tanpa setitik pun keraguan. Malam itu aku duduk di ruang tengah. Lampu sengaja kupadamkan. Kututup mataku. Lalu kubuka mushaf yang selalu ada di sisiku. Dengan suara bergetar, kubaca ayat-ayat suci. Meski di telingaku terus terdengar bisikan yang menyuruh berhenti. Aroma busuk kembali menyusup ke hidungku. Dan sosok hitam yang kulihat kemarin kini berdiri tak jauh dari meja kayu tua peninggalan almarhum ayahku. Aku tak beranjak. Tanganku gemetar. Tetapi bibirku tak berhenti membaca. Sosok itu maju setapak demi setapak. Matanya merah menyala. Setiap kali aku melafalkan satu ayat, tubuhnya seperti bergetar, tapi tak hilang. Dia justru semakin marah. Suaranya berubah menjadi raungan panjang, bercampur tawa mengejek yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak akan berhenti sampai kau menyerah. Suara itu menggema, seakan memenuhi ruangan sempitku. Aku menahan napas. Aku tak akan menyerah. Allah cukup bagiku, bisikku. Lalu kulanjutkan membaca ayat kursi dengan suara lebih keras, seolah mengalahkan ketakutanku sendiri. Tiba-tiba, kaca jendela bergetar. Piring-piring di rak dapur jatuh pecah berantakan. Sosok hitam itu kini terlihat seperti bayangan asap pekat yang terus menggeliat, menutup seluruh sudut rumah. Aku tahu, jika aku berhenti, semua akan selesai. Hidupku bisa direnggut saat itu juga. Dengan sisa tenaga, aku bangkit berdiri. Kubuka pintu depan rumah lebar-lebar. Lalu kupanjatkan doa sambil menengadah ke langit malam. Bulan purnama bersinar terang. Cahayanya masuk ke dalam rumah, membelah kegelapan itu. Aku merasakan kekuatan yang tak berasal dariku, melainkan dari keyakinan yang kupasrahkan sepenuhnya. Sosok hitam itu menjerit. Suaranya begitu memilukan, seperti ribuan jeritan digabung menjadi satu.
Tubuhnya semakin mengecil, berubah menjadi asap tipis yang akhirnya lenyap tertiup angin. Rumahku kembali tenang, meski hening itu terasa menusuk. Aku terduduk, air mata mengalir deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa menarik napas tanpa merasa dicekik. Aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Ai mungkin belum berhenti. Tapi malam itu, aku berhasil menghadapi serangan paling mengerikan dalam hidupku, dan aku tidak lagi sendiri. Dengan hati bergetar, aku menutup mushaf, lalu berbisik pelan. Ya Allah, jika ini baru awal, kuatkanlah aku untuk menghadapinya sampai akhir. Teriakan panjang itu mendadak mereda, seolah ditelan udara dingin yang berembus dari arah jendela. Ustadz Endang masih menggenggam tasbihnya erat, tubuhnya gemetar, tetapi matanya menatap lurus ke cahaya putih yang perlahan mengisi ruangan. Cahaya itu begitu lembut, menenangkan, seakan menjadi jawaban dari semua doa yang ia panjatkan selama ini. Ai yang tadi menjerit-jerit kini terkulai, wajahnya berubah pucat pasi, tidak lagi menunjukkan kesombongan yang selama ini melekat padanya. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan ia terisak lirih. Ampuni aku, jangan biarkan mereka menarikku, jangan biarkan aku sendirian. Suasana hening sejenak, hanya terdengar desah napas berat dan detak jantung yang berpacu cepat. Ustadz Endang merasa air mata menetes tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena ia menyaksikan langsung betapa rapuhnya seorang manusia yang selama ini begitu congkak dengan ilmu hitamnya. Perlahan, cahaya itu semakin terang, menyingkirkan bayangan hitam yang menempel di sudut-sudut ruangan. Aroma wangi menyeruak, menggantikan bau busuk yang sejak awal menyelimuti rumah itu. Semua terasa berbeda, tenang, teduh, dan damai. Ustadz Endang kemudian berbisik lirih, "Ya Allah, jika Engkau menakdirkanku melalui ujian ini, maka jadikanlah pengalaman ini pengingat seumur hidupku." Ai hanya bisa menangis, tubuhnya terkulai lemah. Ia tak lagi bisa berbuat apa-apa. Dukun yang dulu menakutkan, kini hanyalah sosok manusia rapuh yang dikalahkan oleh kekuatan doa dan cahaya dari Sang Maha Kuasa. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang baru. Tidak ada lagi bisikan gaib, tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Hanya ketenangan yang tertinggal, seolah rumah itu baru saja dibersihkan dari noda panjang yang mengikatnya. Sejak malam itu, hidup Ustadz Endang tidak pernah sama. Ia semakin yakin bahwa setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Ia memilih untuk tetap berada di jalan kebenaran, meski harus melewati teror yang hampir membuatnya kehilangan akal. Dan tentang Ai, tak seorang pun tahu pasti kemana ia pergi setelah malam itu. Ada yang bilang ia pindah jauh, ada juga yang percaya bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Yang pasti, bayangannya menjadi pengingat bagi semua orang. Ilmu yang digunakan untuk keburukan, pada akhirnya akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Ustadz Endang pun melanjutkan hidupnya dengan penuh syukur. Setiap kali ia melihat tasbihnya yang sudah kusam, ia teringat pada malam paling gelap dalam hidupnya. Malam ketika cahaya ilahi membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan.